Scholars di acara Masterclass Session dengan tema The Art of Public Speaking yang nanti akan diisi oleh profesional host dan MC oleh Mas Ricky Abraham. Gitu. Nah, jadi sesi ini akan saya pandu sampai akhir ya. Oke, sebelum kita beranjak ke jalannya sesi, mungkin saya akan membacakan sedikit rules yang mohon nanti untuk diperhatikan bersama ya, dan ada sedikit rundown acara juga. Rules yang pertama, nanti teman-teman dimohon untuk mikrofonnya itu nanti dinonaktifkan selama materi berlangsung. Lalu nanti teman-teman diharap kesediaannya untuk mengaktifkan kamera ya, jadi agar bisa tahu nih satu dengan yang lainnya gitu. Untuk gambaran rundown-nya sedikit, nanti ada pengenalan singkat pembicara, lalu ada pemaparan materi, lalu nanti ada Q&A session yang rencananya mungkin akan dibagi menjadi 2 sesi ya, jadi per sesi nanti mungkin ada 3 pertanyaan gitu. Nanti teman-teman bisa bertanya lewat fitur chat, atau nanti bisa menyalakan mikrofon, atau bisa raise hand, nanti tinggal pilih mana aja gitu. Lalu nanti ada sedikit closing dari pembicara, lalu ada feedback form yang nanti mungkin teman-teman mohon untuk mengisi, lalu nanti ada sesi foto bersama gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih, saya akan membacakan short bio singkat dari pembicara yang akan mengisi sesi ini. Ricky Abraham memulai karirnya sebagai Master of Ceremony profesional pada tahun 2007. Dan sejak itu ia telah memperluas minatnya ke bidang komunikasi lainnya yang membutuhkan keterampilan kreatif seperti penyiar radio, presenter, dan pengisi suara. Dia juga seorang pelatih untuk berbicara di depan umum yang suka mendorong orang-orang untuk menemukan kepercayaan diri mereka dan menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan yang baik. Oke, tanpa berlama-lama, ini Mas Riki udah ada di Zoom nih, mungkin bisa aku panggil. Halo, Mas Riki. Halo, Mas Theo. Halo, Halo. teman-teman Hanato Scholars. Hai. Hai semuanya, apa kabar? Gimana nih kabarnya nih? Aku sehat banget. Siap, sehat ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja Mas Riki untuk paparannya. Jadi waktu sepenuhnya saya berikan ke Mas Riki. Oke, terima kasih. Oke, thank you Mas Theo. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Ini kan lagi pada mute mic-nya, tapi semoga semuanya lagi dalam kondisi baik-baik aja ya. Nah, buat teman-teman, aku bakal senang banget kalau teman-teman bisa nyalain kamera, tapi kalau memungkinkan ya, kalau misalnya nggak terlalu memungkinkan, mau dimatiin kameranya juga nggak apa-apa. Terus nanti mic-nya buat teman-teman nanti di tengah-tengah sesi kita bakal coba nyalain mic-nya, karena kan public speaking ya, masa kagak ngomong, cuma dengerin gue doang ya kan. Nah, jadi nanti kita nyalain sama-sama mic-nya ya, oke? Nah, terus teman-teman, sebelumnya aku mau apresiasi dulu buat semuanya. Ini apresiasi tertinggi karena wah hari gini susah banget belajar online, dan kalau teman-teman hari ini tetap niat buat belajar, buat melanjutkan pendidikan dengan semua keterbatasan kita ya. Di sini ada yang ngerasa ini nggak sih? Ada yang ngerasa kayak susah banget nih gue belajar online. Coba kalau misalnya ngerasa hal yang sama, boleh kasih reaction apapun gitu. Jadi aku tahu berapa banyak yang ngerasa kayak begini. Kayak, ih susah tahu belajar online itu tantangannya banyak. Ya ada tukang roti lewat lah, ada tetangga motong keramik lah, ada apalah gitu. Kalau misalnya ngerasa begitu, coba dikasih reaction-nya, atau buat aku mah biasa aja, aku mah anaknya teknologi banget. Kalau teman-teman ngerasa ada kendala, memang ini apa ya, bisa dibilang emang tantangan tersendiri kali ya buat angkatannya kita, angkatan kita, angkatan teman-teman sih lebih tepatnya ya. Jadi mungkin ada tantangan tersendiri, tapi sekali lagi aku mau apresiasi buat teman-teman yang sudah tetap bersemangat gitu ngejalanin hari-harinya dengan semua keterbatasan-keterbatasan. Langsung aja kita mulai materinya ya teman-teman, jadi biar nggak lama-lama, aku berharap kita semua bisa dapat banyak hari ini. Jadi teman-teman kalau mau sambil nyatet pun boleh banget, karena presentasi aku nggak terlalu wordy sih, jadi teman-teman kalau mau nyatet apa yang mau aku omongin lagi boleh, kalau mau direkam boleh banget. Nah, teman-teman kalau dalam menyampaikan informasi public speaking, kayak gini nih,
selalu ada yang namanya tantangan dan halangan, ya nggak sih? Kita yang ketemu langsung aja, misalnya aku ketemu sama Mas Theo nih, ketemu langsung kadang-kadang ngobrol tuh suka ada lah pasti tantangan-tantangannya, entah pertama, dan tantangan-tantangan itu biasa hal-hal yang kita nggak terlalu bisa kontrol. Pertama mungkin aku nggak tahu moodnya Mas Theo kayak apa, sementara aku pengen nyampein informasi sesuatu atau aku pengen cerita, Mas tahu nggak aku tuh kemarin begini nih gitu. Tapi ternyata Mas Theo-nya sendiri lagi ngerasa enggak, aku lagi capek banget nih sama kerjaan, atau mungkin justru ada deadline yang lagi kepikiran. Dan kalau ngomongin penyampaian informasi lewat teknologi kayak begini online nggak tatap muka, pasti ada lagi tantangan-tantangannya, bener nggak sih? Kayak tantangan, ya hari gini kan manusia berencana, teknologi menentukan ya Kak, bener gak sih? Ini lagi cakep-cakep, terus tiba-tiba hujan gede, amit-amit ya, hujan gede, sinyal hilang lah, apalah, dan segala macam. Nah jadi memang kalau bisa dilihat di slideshow teman-teman, dari speaker, dari orang yang sendiri ini menyampaikan ke target audiensnya, memang selalu ada halangan-halangan. Nah siang hari ini salah satu yang mau kita pelajarin adalah soal bridging teman-teman. Ini kita mungkin bakal fokusnya lebih ke storytelling ya. Kenapa sih storytelling doang? Kan katanya di art of public speaking. Banyak seninya dalam berbicara, cuma hal-hal lain kayaknya teman-teman bisa lebih cepat nanti nangkepnya. Dan aku janji bakal kasih tips banyak-banyaknya, karena aku pengen juga teman-teman dapat banyak banget hari ini gitu ya. Nah, ibaratnya orang yang harus nyampein informasinya ke target audiensnya, tapi ada halangan di depannya dia, apa yang harus dilakukan? Itulah yang namanya bridging. Bridging itu kayak jembatan, teman-teman. Gitu. Namanya juga bridge kan, jembatan. Jadi mereka harus, para speaker harus membuat jembatan khusus supaya para target audiens seenggaknya bisa nangkep apa yang jadi inti informasi yang mau dia sampaikan. Begitu, teman-teman ya. Kita kalau misalnya nanti aku kecepatan kabarin ya, teman-teman. Terus berikutnya, ini yang aku mau sampaikan, bridging ada dua macam, teman-teman. Ini ada internal dan eksternal. Ini maaf ya nggak pakai basa-basi, buset nih si Ricky kagak pakai kenalan diri, langsungnya main sikat biar cepet coy ya, biar dapat banyak. Jadi bridging itu ada dua teman-teman, ada internal dan eksternal. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau oh gue mau ngelakuin public speaking nih, mau presentasi, mau ngomong depan umum, mau nyampein speech, diundang jadi pembicara, teman-teman tuh nggak apa-apa banget lihat note yang paling bawah, make your own notes. Nggak apa-apa banget punya contekan. Suka merhatiin nggak sih even Ferdi Hasan, Rebecca Becky Tumeu ya, mereka tuh udah nge-MC puluhan tahun ya, bahkan dari zaman aku belum nge-MC, mereka udah nge-MC, mereka udah ngelakuin public speaking, mereka kalau maju juga ke depan mereka bawa yang namanya cue card, jadi kayak ada kertas A5 gitu, contekan mereka. Suka merhatiin nggak sih kalau para presenter, atau kayak para presenter TV, berita, aku pun ya, kita di depan kita tuh ada kayak prompter, yang apa yang harus kita omongin, makanya mereka bisa rapih ngomongnya. Jadi nggak apa-apa banget buat teman-teman punya tanda kutip catatan atau contekan sendiri. Bahkan para jurnalis pun yang harus terjun ke lapangan, wartawan-wartawan, mereka pun punya contekannya sendiri-sendiri. Apa yang harus mereka sampaikan ke audiens mereka, begitu. Nah, masalahnya yang kita pelajari hari ini, kita bener nggak nih bikin contekannya kayak begitu ya teman-teman ya. Itu kenapa ada bridging internal dan eksternal. Gampang banget kalau internal jelas dari dalam informasi tersebut, kalau eksternal sifatnya hal-hal yang di luar informasi, itu dia kata kuncinya. Jadi sekali lagi bridging internal dan eksternal bedanya adalah kalau internal semua unsur-unsur dari informasi tersebut yang kita sampaikan, yang kita manfaatkan, sementara kalau bridging eksternal kita membangun jembatan atau menyampaikan pengantar lewat unsur-unsur yang ada di luar dari informasi tersebut. Begitu teman-teman ya. Nah, langsung aja kita masuk ke internal bridging dan external bridging. Kalau internal bridging apa aja dong? Karena sifatnya unsur-unsur yang ada dalam informasi, pasti kita ngambil unsur-unsur yang mengulang kata-kata unsur-unsur. Jadi ya kita mengambil unsur-unsur yang ada di dalamnya, kita pakai aja 5W1H. 5W1H berarti ada what, why, when, where, who, dan how, gitu ya. Nah, kalau external bridging, karena ini sifatnya unsur-unsur yang terjadi atau ada di luar dari informasi inti tersebut, kita bisa pakai kutipan, kita bisa pakai riset yang ada, kita bisa pakai peraturan umum yang sudah diketahui semua orang, kita bisa pakai fakta-fakta yang terjadi, yang ada di sekeliling atau informasi tersebut. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk dulu ke satu topik buat contoh nih, biar enak. Satu topik yang kayaknya emang maaf udah agak basi mungkin, tapi saya rasa ini paling gampang dimengerti karena kayaknya semua orang tahu karena hype-nya satu Indonesia begitu ya. Nah,
Teman-teman, kita mau bahas satu topik dulu tentang peraihan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri Indonesia kemarin di Olimpiade 2021. Ada yang nonton? Pada nonton nggak? Nggak keburu apa? Oh, pada nonton ya? Asik, kalau pada nonton, cakep, cakep, cakep. Nah, kalau misalnya nggak nonton, pasti kan seenggaknya denger tuh hype-nya atau buka sosial media nggak mungkin nggak lihat juga, atau buka buka Disney Plus aja ada iklannya mereka sekarang begitu kan, dan kita tunggu iklan-iklan mereka, iklan sosis so nice dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke internalnya. Ini aku bikin ini dulu buat teman-teman ya, jadi supaya teman-teman bisa ngerti dulu. Oke, internal bridging. Tadi kan saya sebut internal bridging itu 5W1H. Nah, 5W1H apa? What dulu apa? Apa sih informasinya tentang medali emas Olimpiade 2021? Cabur bulu tangkis ganda putri Indonesia meraih emas pertama dan satu-satunya. Ya begitu ya. Terus siapa? Siapa yang jadi pelaku utamanya atau siapa peraih emasnya? Ganda putri Indonesia, Grecia Poli, dan juga Apriani Rahayu. Siapa lawannya? Ganda dari China, Chen Qingchen, dan juga Xia Yifan. Begitu. Lalu berikutnya kapan sih? Kapan memang pertandingannya? Pertandingannya tanggal 2 Agustus 2021, kalau di Indonesia, berarti di waktu Indonesia bagian Barat, jam 11.50. Terus kapan nih finalnya? Ya jelas habis semifinal, langsung ada final. Begitu. Terus kalau ngomongin di mana sih Olimpiade 2021 atau di mana mereka tandingnya? Di Tokyo, Jepang. Atau teman-teman kalau mau tambahin, di mana stadionnya? Teman-teman bisa tambahin di situ. Nah, kenapa? Kenapa informasi ini dianggap menarik? Karena ini satu-satunya emas buat Indonesia. Jadi ini yang bisa kita ambil semua unsur-unsur dari dalam informasi tersebut. Lalu bagaimana? Karena 5W1H ya. Nah, bagaimana skornya? Atau bagaimana hasil akhirnya? Hasil akhirnya kenapa Indonesia bisa menang adalah 21-19 dan 21-15, jadi ada 2 set. Terus gimana euforianya di sana? Wow, waktu lagu Indonesia Raya dimainin di bagian pemberian medali itu bikin merinding, bahkan merinding kita yang nonton dari rumah dan dari layar doang. Begitu. Sampai sini teman-teman masih nangkep ya? Masih bisa ngikutin ya? Oke. Nah, oke, dari sini dulu 5W1H. Kita bikin satu kalimat atau bikin satu cerita. Mau mulai dari mana nih? Misalnya mau dari kapan? Karena kita nggak harus mulai dari apa loh teman-teman. Misalnya kayak gini, aku cerita sama Mas Theo ya. Mas Theo, aku tuh mau cerita ya soal peralihan medali emas Olimpiade 2021. Terus bisa jadi kayak begitu. Tapi kalau kita mau bikin lebih menarik, bisa jadi kita mulai dari kapan misalnya ya. Kapan aku mau ambil dari yang 11.50 WIB ya teman-teman ya. Teman-teman, kemarin tanggal 2 Agustus, hari apa aku juga lupa sih. Cuma jam makan siang, itu aku udah siapin makan siang, udah bungkus dari jam 10 atau enggak. Soalnya aku tahu jam 11.50, kurang lebih dekat-dekat jam siang tuh aku udah harus nyalain TV, aku mau nonton final pertandingan bulu tangkis ganda putri Indonesia di Olimpiade 2021. Nah, terus yang nyenengin lagi ya, udah bela-belain bungkus, udah bela-belain nyelesain kerjaan sebelum siang, kita tuh menang medali emas satu-satunya dan yang pertama juga sekaligus di Olimpiade 2001, dan ini yang menang tuh Grecia Poli sama Apriani Rahayu. Mereka menang lawan pasangan China, total skornya tuh 21-19 sampai 21-15. Gila, itu pas lagi lagu Indonesia Raya dimainin di pemberian medali ya. Buset, merinding banget, merinding banget. Ini kayak ngerasanya, wah kita lagu Indonesia Raya bisa dimainin di Tokyo, di Jepang. Jadi kayak, wah pol banget deh. Dan final ini bener-bener kayak, wah gue buang waktu, dan gue nyiapin waktu buat nonton ini, Mas Theo, ini bener-bener bikin aku ngerasa kayak, wah pol banget. Gitu. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak harus mulai dari what, teman-teman bisa mulai dari kapan, bisa mulai dari kenapa, bisa juga. Misalnya kita mulai dari kenapa. Ini satu-satunya emas buat Indonesia. Mas Theo, kemarin waktu Olimpiade 2021, kita akhirnya dapat satu-satunya emas, dan ya emas yang pertama dan satu-satunya berarti ya buat Indonesia. Itu kita dapat dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri, Mas Theo. Dan itu benar-benar ngebanggain banget sih kalau Mas Theo nontonnya kurang lebih jam-jam makan siang kemarin tanggal 2 tuh. Wah, itu pol banget, apalagi pas pemberian medali. Lagu Indonesia Raya dimainin di acara
pembelian medalinya, itu benar-benar bikin kita merinding walaupun kita cuma nonton dari rumah loh Mas Theo. Aku tuh sampai berkaca-kaca mata aku karena ngelihat pertandingannya seru banget. Terus jangan ngomongin pertandingan ya, karena pertandingannya buset itu ngerinya. Karena cewek-cewek kan, ya jadi ya selain adu skill, adu bacot juga Mas Theo, begitu. Nah, gitu ya teman ya. Jadi kurang lebih teman-teman bisa nyampein dari berbagai sisi. Nah, cuma kita coba lagi lihat begini. Kalau dalam public speaking, kadang-kadang kan teman-teman nggak punya cukup waktu ya buat menyampaikan informasinya atau justru buat menyiapkan informasinya. Kadang-kadang kalau di sini kalau ada yang siaran radio di kampus ya, tahu sendirilah kalau siaran radio tuh mepet banget segala-gala, waktunya mepet, terus kita punya durasi banget, ngomong pun dibatesin. Jadi kita punya, para public speaker punya prinsip yang namanya KISS, keep it short and simple. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman harus menyampaikan informasi dengan waktu yang sangat terbatas atau dengan durasi persiapannya sangat terbatas, teman-teman cukup angkat 3 topik ini. Yang pertama what, lalu berikutnya how, berikutnya adalah why. 3 topik ini cukup yang teman-teman angkat karena sisa informasinya kayak when, where, who itu bahkan bisa menyusul. Begitu teman-teman. Nah, cuma banyak orang gampangnya kalau nyampein informasi itu dari what dulu. Habis dari what, mereka tinggal nyampein informasi how, lalu berikutnya nyampein why. Padahal, if we know the why clearly, the how is gonna be easy. Benar gak sih? Kalau kita tahu kenapanya dengan jelas, bagaimananya jadi lebih gampang. Apalagi kalau generasi teman-teman begini kan, suka sama alasan, suka sama background, ya nggak sih? Jadi kita nggak bisa tuh disuruh cuma atau disampaikan informasi, misalnya ada instruksi atau informasi, teman-teman nanti, let's say pertama kali nih kita pakai Zoom, pandemi baru mulai, Zoom baru pertama kali diperkenalkan, dan orang-orang baru pertama kali menggunakan, terus tiba-tiba Mas Theo ngomong dengan santainya, nanti semua harus mute mikrofon ya. Nah, pasti kita bertanya-tanya kan, loh kenapa harus mute mikrofon, kenapa saya nggak boleh ngomong? Nah, nanti dikasih tahu, kenapa? Karena kalau semuanya dinyalain, pasti nanti banyak noise yang masuk, begitu. Itu kenapa di awal-awal lebih baik Zoom-nya untuk mikrofonnya di-mute dulu gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh suka ngomong what, how, why. Nah, yang mau saya tantang buat teman-teman, gimana kalau coba kita mulai dari why dulu, lalu abis why kita balik, baru kita nyampein how, dan setelah kita nyampein how, baru kita nyampein what. Begitu teman-teman. Itu buat tantangan teman-teman ya. Nanti kita akan coba di latihan yang abis ini bakal kita laksanakan. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu, itu tadi internal ya teman-teman ya. Jadi kita ngambil unsur-unsur yang ada di dalam informasi tersebut. Sekarang kita akan coba untuk external bridging-nya. Nah, external bridging tadi saya bilang ada fakta, ada riset, ada kutipan, ada peraturan-peraturan umum yang memang sudah diketahui sama satu dunia atau semua berlaku secara umum, saking umumnya sampai semua tahu, kayak misalnya lampu merah. Lampu merah ya udah harus berhenti. Anak kecil juga udah tahu gitu kan, lampu merah memang harus berhenti. Seperti itu teman-teman ya. Nah, coba kita ambil hal-hal yang sifatnya di luar dari informasi tadi. Faktanya, fakta dari perolehan medali kita di Olimpiade 2021 adalah ini adalah emas pertama bagi Indonesia dalam cabang ganda putri sejak Olimpiade dilaksanakan tahun 92, teman-teman. Ada yang udah lahir 92? Ya belum lah, baru niat ya, belum dilahirkan gitu. Baru niat orang tua, wow. Terus udah gitu, fakta berikutnya, emas ini melengkapi perolehan emas di cabang bulu tangkis Indonesia. Ini apa sih bacaannya, aku nggak kelihatan. Oh iya ini, sekarang Indonesia punya medali emas di semua cabang, baik tunggal putra-putri, ganda putra-putri, dan juga ganda campuran. Jadi ini kayak udah lengkap, kita tinggal dilanjutkan aja budayanya, seperti itu ya. Terus fakta berikutnya adalah yang sudah disebutkan sama bahkan para komentator bulu tangkis di sana, Jillian Clark ya. Beliau pun bilang kalau Greysia dan Apriani ini bukan pasangan unggulan, teman-teman. Begitu. Nah, sekarang kalau ngomongin kutipan kita bisa pakai dark horse nih. Istilah dark horse tahu ya, orang-orang yang nggak dijagokan di atas kertas, tapi ternyata pas faktualnya mereka berprestasi atau mereka bikin satu gebrakan yang bikin orang-orang kayak, gila, nggak nyangka-nyangka kalau mereka ternyata bisa gitu.
Jadi Gracia dan Apriani ini memang unseeded partners yang ternyata bisa melakukan hal-hal yang di luar prediksi banyak orang, termasuk prediksi para pelatih dan para pengamat bulu tangkis begitu. Nah, terus berikutnya kita bisa ngambil riset juga. Teman-teman pernah dengar manifesting nggak? Jadi teman-teman manifest sesuatu. Jadi kita kayak memikirkan hal-hal yang lebih baik dari kondisi kita sekarang. Jadi kita memikirkan goal-goal kita, harapan-harapan kita yang terjadi di hadapan kita, seperti itu. Nah, ternyata salah satu unsur dari manifesting adalah write your goals. Menuliskan goals kita. Karena katanya dengan kita menuliskan goals kita akan membuat diri kita, baik tubuh dan jiwa kita dan juga roh kita ya, kita jadi benar-benar kayak fokus sama tujuan tersebut. Nah, sekarang kalau dibikin dalam bentuk kalimat seperti apa dong? Misalnya kita ambil dari riset ya, dari riset dulu. Teman-teman di sini ada yang tahu Agnes Monica? Tahu ya? Nah, Agnes Monica nih pernah rilis lagu judulnya Muda tahun 2012. Nah, Agnes Monica kan temenan sama salah satu atlet bulu tangkis Indonesia namanya Gracia Poli. Si Gracia Poli ini jadi salah satu pengisi lah bintang tamu di video klip lagu Muda tersebut. Terus di video klip tersebut ya kalau teman-teman cek di YouTube ada Gracia Poli itu pegang kayak kertas gitu teman-teman. Pegang kertas, terus dia tulis harapannya, dia pengen jadi world champion di badminton. Itu tahun 2012 loh teman-teman. Dan kebayang tahun 2021, angka tinggal dibalik, itu kesampaian. Wah, ini kayak manifesting banget gak sih? Gracia Poli nulisin harapannya dia, terus udah gitu kesampaian teman-teman harapannya. Kesampaiannya di kapan? Waktu Olimpiade 2021 kemarin, waktu dia menang bareng pasangannya Apriani ngelawan pasangan China. Wah, itu kalau memang sih beritanya keluar belakangan ya, keluar belakangan setelah mereka menang kayak, oh baru tahu nih kita kalau Gracia Poli pernah nulis, pernah manifesting herself gitu, goals-nya di salah satu video klip sahabatnya. Tapi ini mungkin jadi bukti juga ya teman-teman gimana kita yang punya harapan-harapan, punya goals, mungkin kita bisa mulai nulisin juga dan mungkin ditempel di tembok kamar atau di tempat teman-teman kerja atau di laptopnya teman-teman supaya teman-teman ingat terus kalau someday teman-teman bakal bisa mencapai apa yang jadi goal ya teman-teman. Nah, begitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi dalam storytelling, dalam menyampaikan berita, teman-teman bisa pakai faktor-faktor eksternal ini juga. Bisa dari fakta, bisa dari kutipan, bisa dari riset, teman-teman tinggal pilih aja. Oke, berikutnya. Ini topik berikutnya, topik kedua teman-teman. Maaf, masih saya ngomong dulu nih. Ini buat topik berikutnya, ini saya ambil dari berita. Jadi ceritanya ada apoteker di Chicago, dia mencuri dan juga menjual kartu vaksin teman-teman di eBay. Oke. Komponen-komponennya, jadi yang dijual adalah apa sih beritanya tentang kartu vaksin resmi 125 buah. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya adalah seorang apoteker yang namanya Tang Tang Chow, umurnya 34 tahun. Nyolong dari siapa dia atau mencuri dari siapa? Pastinya dari mencuri Centers for Disease Control and Prevention dari CDC. Dan dia ngejual ke 11 pembeli. Kapan dia jualnya? Kurang lebih rentang bulan dari Maret sampai April 2021, di mana kejadiannya terjadi di Chicago, terus penjualannya terjadi di eBay. Nah, kenapa bisa ini jadi penting dan jadi berita gitu ya? Atau kenapa kartu vaksin bisa laku dijual? Karena kartu vaksin penting banget untuk beraktivitas warga. Dan bagaimana kenapa berita ini, gimana berita ini bisa jadi satu yang menarik? Karena Tang Tang Chow itu divonis sudah melakukan pencurian properti pemerintah dan pasti bisa mengganggu keamanan negara. Karena kenapa mengganggu keamanan negara? Karena kebayang ada orang yang belum vaksin, terus dia jalan-jalan dan berlaku seakan-akan kayak dia orang udah vaksin. Pasti dia akan membahayakan warga lainnya begitu. Dan bagaimana nanti keputusan yang dijatuhkan buat Tang Tang Chow? Yang setahu aku baca adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun karena memang itu aturannya. Tapi itu setahu aku ya, karena ada sumber berita lain yang bilang katanya 10 tahun itu untuk satu properti. Berarti kalau dia nyolong 125 kali 10 tahun, 125 tahun. Katanya begitu. Cuma aku belum cari tahu lebih lanjut. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Ini internalnya ya. Eksternalnya fakta zaman sekarang apapun bisa dipalsukan, bener gak sih? Nah, terus udah gitu fakta berikutnya adalah regulasi vaksin sudah diberlakukan di mana-mana. Nah, kutipan. Misalnya kalau kita ngomongin kutipan, bumbu rahasia KFC versus
isi vaksin. Nah, sekarang sebelum aku pengen teman-teman nanti nyoba, aku coba dulu buat contoh, kita ambil yang kutipan eksternal dulu ya. Kalau internal mah gampang lah ya. Internal kan udah gampang, kita tinggal breakdown aja dari informasinya. Tapi kita ambil yang eksternal dulu, kutipan. Teman-teman di sini siapa yang suka makan KFC? Ayam goreng lah. Ada nggak? Coba raise your hand, pengen tahu. Iya kan, jadi pengen nggak sih makan ayam goreng? Nah, kalau KFC itu selalu punya jargon ya, dibuat dengan 11 bumbu rahasia katanya gitu. Kita tuh nggak pernah tahu loh apa bumbu rahasianya KFC 11 biji itu. Apakah benar-benar pakai bumbu rahasia atau jangan-jangan bumbunya emang ada di sekeliling kita tapi kita nggak pernah tahu komposisinya. Tapi kita beli-beli aja kan. Dari zaman aku kecil sampai sekarang aku masih makan KFC. Dan itu jadi salah satu menurutku ya ayam terbaik yang pernah kita coba. Cuma hari gini tuh orang-orang ada aneh-aneh aja sih. Mereka makan KFC, makan aja padahal dibilangnya itu kan 11 bumbu rahasia. Tapi kalau giliran divaksin, mempertanyakan gitu loh, vaksin ini isinya ini loh, itu loh, ini loh, bahaya loh buat kita. Dan lain-lain. Ya aku sih sebenarnya nggak menyalahkan juga ya kalau orang-orang nggak mau vaksin. Tapi faktanya, regulasi vaksin itu udah diberlakukan di mana-mana dan pasti ini akan membatasi untuk orang-orang yang memang memilih untuk dirinya nggak divaksin. Nah, ada satu berita nih teman-teman. Di Chicago sana ada apoteker yang ngejual 125 kartu vaksin di eBay. Jadi karena memang banyak orang-orang yang ngerasa, oh saya nggak mau vaksin, ini kan badan saya, ini pilihan saya. Tapi ternyata regulasi vaksin diberlakukan dan akan membatasi mobilitas orang, termasuk untuk traveling atau bepergian, teman-teman. Nah ini yang bikin kartu vaksin ini ternyata laku dijual. Nah akhirnya si apoteker ini yang adalah namanya Tang Tang Chow, umur 34 tahun, akhirnya dia ditangkap sama pihak keamanan dan divonis sudah melakukan pencurian properti pemerintahan, teman-teman. Dan akhirnya lebih lanjut, ini adalah tindakan yang mengganggu keamanan negara. Dan dia seenggaknya bakal dihukum penjara maksimal 10 tahun karena sudah melakukan pencurian properti pemerintah. Begitu, teman-teman. Gimana? Sudah makin mengerti ya soal bridging ya? Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, aku mau teman-teman sekarang coba nyalain mikrofon. Ada nggak yang mau coba mungkin dari informasi apapun bebas ya, informasi apapun atau yang mau coba soal si ya nyampein ini dulu deh, nggak apa-apa. Nyampein ini dulu juga nggak apa-apa. Atau cobain informasi soal perolehan medali emas tadi juga boleh. Silakan nyalain mikrofonnya teman-teman. Atau kita mau buka topik baru? Anak mana? Anggaplah aku nggak ngerti banget soal bola, jadi kalau ada yang mau ngomongin Messi pindah boleh banget ya ke Paris Saint-Germain, PSG boleh banget ya. Aku nggak ngerti bola sama sekali. Dan ini poinnya bukan kita menyampaikan informasi yang semua orang tahu, tapi aku pengen teman-teman justru challenge diri sendiri untuk bisa menyampaikan sesuatu yang kita semua nggak tahu. Jadi kita terinformasikan dengan baik. Kalau tadi kan contoh ya, si perolehan medali emas tangkis. Jadi ya aku pengen teman-teman seenggaknya familiar dulu sama isu itu gitu. Ada yang mau nyoba? Silakan. Kalau mau buka topik baru boleh banget ya. Nanti aku bikinin slideshow yang baru. Ada? Ayo keburu 3:30. Ayo, ada nggak nih yang mau coba nih nggak usah teman-teman? takut kali. Kalau gini deh, kita cobain Messi ya. Aku nggak ngerti sama sekali loh, sumpah. Tapi kita cobain lah. Sebentar. Kita share screen dulu, jadi teman-teman bisa saling simak ya. Kita bikin slideshow baru deh di sini ya. Oke. Tentang, tapi teman-teman ada yang ngerti soal kepindahan Messi nggak? Coba dinyalain mic-nya, nggak usah takut. Ngerti, Kak. Oh, siap. Asik. Oke, berarti Messi pindah ke PSG dari dari mana sih? Barcelona, bener ya? Nah, Oke. Oke, apa? Apa coba teman-teman? Messi pindah ya? ya. Pindah klub.
Oke, di mana? Di mana tadinya Messi main atau terdaftar? Barcelona. Barcelona. Ini yang nyalain mic satu doang nih, nggak mau rame-rame. Coba aku cek HP gua unmute aja semua ya. Ayo yang lain ngomong juga. Oh, cewek-cewek tenang, kalau kurang menarik topik ini, nanti abis ini kita cari topik yang lebih friendly buat kalian ya. Gitu. Ya seenggaknya sih dengar-dengar katanya tisu bekas Messi nangis dijual 1, sekian miliar gitu. Buset, tisu isi ingus coy, segitu influensialnya ya orang. Oke, Barcelona. Terus di mana Messi sekarang gabung? PSG ya? Ya. Oke. Atau di mana Messi bikin konferensi persnya? Di Camp Nou ya kalau nggak salah ya? Bener nggak Ya. sih? Camp Stadion Nou ya? kami. Oke. Sip. Habis ini kita bahas who. Siapa? Siapa yang, ini aku nggak ngerti ya, siapa yang nyuruh Messi pindah sih? Karena ada batasan aturan gaji di La Liga. Jadi Barcelonanya tuh nggak bisa bayar Messi full 100%, bahkan 50% dari gajinya tuh nggak bisa dibayar sama Barcelona. Oh, oke. Jadi Barcelonanya nggak bisa bayar gitu ya. Oke. Barcelona ada andil di sini ya. Ya. Oke, mungkin kita bisa masukin juga di sini kenapa Barcelonanya nggak bisa lanjut kontrak gitu ya. Nih teman-teman kalau bikin contekan, teman-teman cukup bikin gini aja sebenarnya. Atau bikin seminimal mungkin, jangan terlalu wordy. Nanti kalau enggak teman-teman lost for words gitu loh. Misalnya lagi presentasi atau lagi ngejelasin sesuatu depan umum ya. Terus tiba-tiba teman-teman kayak blank. Kan bisa aja tuh, bisa blank tiba-tiba. Nah terus teman-teman langsung kayak panik, tadi gue sampai mana ya bacanya ya gitu. Jadi kalau bisa bikin contekan yang teman-teman bisa mengerti, tapi sebisa mungkin jangan terlalu banyak informasinya juga gitu. Oke, lanjut. Apa, siapa, di mana, kenapa, lalu kapan? Bursa transfer musim panas ini. Bursa transfer musim panas. Oke. Sip. Lalu bagaimana? Bagaimana reaksi orang-orang, bagaimana reaksi Messi sendiri, bagaimana prosesnya, smooth atau enggak, itu bisa banget ya teman-teman, bisa di breakdown sebanyak itu. Gimana sih reaksi Messi? Mengharu biru. Oh, mengharu biru, baik. Kenapa tuh dia mengharu Baik nih biru? Mas, aku tambahin Mas Riki, kabarnya fansnya Barca tuh berkurang gara-gara Messi pindah. Oh gitu. Waduh. Ya Barca Mas, apa? Barca sih bacanya. Oke, fansnya berkurang. Dengar-dengar si Messi ini udah lama banget ya di Barcelona, bener gak sih? ya benar. Oke. Dari remaja juga udah di Barcelona. Dari remaja, oke siap. Udah lama banget dari remaja. Sip. Ada lagi yang mau nambahin mungkin? Bagaimana prosesnya? Lancarkah? Atau justru banyak pro kontra? Atau kenapa sih ini lumayan kontroversial kan ya? Lumayan booming gitu. Kenapa sih booming? Apa karena Messi pemain terbaik dunia nomor 1? Atau gimana? Atau kalau teman-teman nggak ini, boleh di chat aja deh. Di room chat juga boleh ya, diisi, diketik aja. Misalnya punya opini, tapi aduh nggak mungkin nih Kak aku nyalain mic gitu. Boleh di chat juga ya. Silakan.
Nanti Mas Theo bantu pantau ya Mas, tolongin. Siap. Oke. Kenapa sih teman-teman si Messi ini disayangkan pindah? Ada yang tahu nggak? Nampaknya tidak ada yang tahu. Ya udah nggak apa-apa. Sip. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau coba buat nyampein informasi ini? Dari sini aja dulu. Gampang kan? Ada yang mau coba? Apa aku tunjuk ya? Coba aku lihat dulu nih ada berapa. Oh, 39 orang, Kak. Banyak juga nih, ada yang ngefans banget. Masa dari 40 orang kagak ada yang tahu sih? Coba-coba siapa? Nih, namanya kok kagak keluar ya? Coba ada yang bisa nggak? Teman-teman? Aku tunjuk aja ya. Tada. Coba sebentar. Teman-teman ada yang mau coba? Atau topiknya kurang menarik? Kalau mau ganti nggak apa-apa ya. Coba tadi yang kamu yang aduh aku gimana lihat namanya sih Kak? Bingung dah. Yang tadi ngasih informasi paling banyak siapa sih namanya? Saya Tadi ada Dava ya. Oh iya. Ya, silakan Dava, silakan. Silakan. Cobain. Kamu Tentang mulai dari mana nih? kalau dari eksternal boleh. Boleh banget. Pada zaman modern ini mungkin tidak banyak pesepak bola yang memiliki loyalitas yang tinggi sekali gitu pada klubnya. Bahkan mungkin pesepak bola sekarang maksimal bertahan di klub mungkin 3-5 tahun gitu. Jarang sekali ada yang seperti Messi yang bertahan bahkan lebih dari 10 tahun gitu. Nah, tapi pada bursa transfer kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan bahwa Messi tidak bisa lanjut kontraknya di Barcelona karena salah satunya aturan dari financial fair play yang dijalankan di La Liga ataupun di Eropa secara umum. Hal tersebut membuat Barcelona dan Messi tidak bisa bersepakat, bahkan apabila Barcelona mengurangkan gajinya Messi sampai 50%, itu pun masih melanggar dari batas financial fair play yang ada di Barcelona. Gitu. Nah, akibat dari transfer ini atau pilihan Messi ini, banyak sekali fans dari Barcelona yang tentunya sedih, terus kecewa, dan lain sebagainya. Bahkan saat konferensi pers sendiri, Messi sangat terpukul atau sedih sekali gitu, karena bakal kehilangan tempat tinggalnya atau rumahnya selama ini gitu di sepak bola. Seperti itu. Terima kasih. Wow, tepuk tangan virtual ya. Dulu dong buat Dava. Oke, Dava, thank you banget ya udah nyoba ya. Terima kasih banyak. Nah, itu kurang lebih poin-poinnya teman-teman ya. Tapi bakal jadi lebih powerful lagi kalau misalnya teman-teman tadi contohnya Dava kasih udah oke banget karena udah kasih unsur eksternal juga, unsur-unsur yang ada di luar informasi tersebut. Nah, kalau mau teman-teman pengen bikin itu lebih singkat tapi powerful juga, jangan lupakan yang tadi aku bilang ya. Jadi mulai dari why dulu, lalu masuk ke how, dan masuk ke berikutnya ke what-nya. Jadi what-nya terakhir aja karena orang-orang juga nggak disebutin pun bakal tahu arahan omongan kita mau kemana. Begitu teman-teman. Tapi yang tadi Dava sebut udah oke banget. Terima kasih Dava, udah bantu kita. Nah, berikutnya, mau topik baru aja kali ya. Topik baru, kita ganti dulu. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya mau pakai topik apa kita? Ada yang punya sebentar. Ada yang punya usulan topik? Ayo, jangan malu-malu.
nanggung ini. Kita banyak waktu loh. Aku sengaja banget tadi agak ngebut karena aku pengen kita punya banyak waktu latihan. Ini kan seenggaknya kita masih ada ya 40 menitan lah. Belum tanya jawab, belum latihan. Jadi kayak keburu banget pasti. Gimana? Silakan teman-teman. Mau punya topik baru apa? Aku coba ask to unmute kamu ya. Aku tuh pengen tahu nama-namanya, tapi gimana ya Mas Theo ya? Diklik di partisipannya, Mas Riki, kelihatan nggak? Oke, Ya, siap. nanti muncul di kanan. Nah, ini dia. Wah, tapi susah juga ya namanya, jadi nggak tahu mukanya mana. Coba Aditya Anandita. Halo, Aditya Kak. Anandita. Hai, apa kabar Adit? Manggilnya apa nih? Adit aja, Kak, nggak apa-apa. Adit ya. Dit, kamu Iya. semester berapa, Dit? Sekarang semester 5, Kak. Wah, lagi susah-susahnya ya. Jurusan apa kamu? Aku dari teknik elektro. Weh, ngerti banget aku listrik-listrikan. Waduh. Oke, Dit, punya topik apa Dit hari ini? Tapi sebenarnya aku kalau buat kehidupan tuh kayak kurang apa ya, Kak? Kayak kurang ngikutin ya. Jadi biasanya kalau misalnya disuruh jadi speaker tuh lebih ke bagian education gitu sih, kayak mungkin kayak how to be a good tutor or maybe like bilangin tentang self development atau hal-hal yang berbau seperti itu. Juga pernah bilang tentang public speaking sih sebenarnya. Oh, kayak cool. Gitu Ya. Oke, nggak apa-apa sih sebenarnya kamu karena sebenarnya si prinsip ini pun bisa kepake di segala bidang, bukan cuma di public speaking atau storytelling doang. Jadi ketika kita mau mulai ngajar, kita juga bisa pakai terapkan ini. Atau bahkan dulu kan aku punya agency gitu ya. Dulu aku teman-teman set up agency buat ceritanya ya. Jadi aku terapkan ini juga di bagian copyright untuk iklan, untuk sosial media dan lain-lain. Karena emang hari gini kita nggak bisa main langsung to the point aja gitu. Kayak misalnya kita suka perhatiin nggak sih kalau influencer ngupload endorsement pasti like-nya dikit. Kalau mereka mau like-nya banyak, mereka harus pinter-pinter ngebelok-belokin kan. Nah, itulah mereka bikin bridging juga buat diri mereka sendiri. Oke. Nah, unstable internetnya masih aman ya? Sip. Dit, mau coba apa nggak, Dit? Kayak salah satu topik self development atau ngomongin ini aja. Public speaking yang pernah kamu bawain dikit. Waduh, bentar ya, aku buka PPT-nya dulu, soalnya kurang nyimpen juga soalnya. Nih, santai. Atau cerita salah satu pengalaman kamu pernah ngajar di mana, boleh banget sih. Yang paling berkesan. Aku lebih tertarik ini deh, Kak, bahas how to be a good tutor mungkin. Siap. Jadi kalau buat apanya kan sebenarnya kayak apa ya? Kenapa temanya topiknya itu ya? Karena aku merasa sekarang tuh lagi banyak kualitas pendidikan yang kayak jadi sebagai pelajar gitu ya. Kita tuh kurang tertarik buat belajar karena cara penyampaian itu atau cara pembawaan tutornya itu kurang asik gitu. Asik. Oke. Wah, semoga yang gue nggak termasuk yang kurang asik ya. Bukan kayak gitu. Kan nggak santai. Cara penyampaian tutor kurang asik, jadi ngaruh ke minat belajar gitu ya? Iya, jadi paling pas kita lakukan semacam bridging atau semacam kayak ya lempar pertanyaan lah ya. Kamu tahu nggak sih sebenarnya sekarang tuh kita lagi menghadapi ini loh gitu. Nah, kadang-kadang tuh kayak kurang ada feedback itu karena biasanya kan orang kayak maybe like waktu nyampein gitu ya artikulasinya atau intonasinya ya udah datar aja gitu. Jadi kurang engagement atau kurang menarik sebagai apa ya audiensnya untuk mendengar dia berbicara gitu. Oke, aku sambil catat ya nih. Karena ini bisa jadi kan abis ini kamu mau nyampein kan biar teman-teman juga bisa baca gitu. Respon kurang baik dari audiens. Oke. Yang lainnya aku kosongin atau mau diisi sama Adit, aku bantu? Kurang tahu mau isi apa sih, Kak. Kayak bagaimana apa siapanya itu. Jadi dari tadi itu nggak berani ngomong karena itu mau diisi apa gitu. Jadi aku juga nggak tahu.
Nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya. Oke, sip. Dit, tempat dan waktu kami persilakan. Waduh. Aduh, aku coba dulu deh. Santai. Oke. Aku tahu butuh waktu. Coba langsung deh, boleh. Oke. Aku mulai dari bagian menyapa ya, kayak. Oke. Halo teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nih. Sebelumnya kenalin dulu, aku Aditya Anggita dari TSA ITB nih. Kali ini kayaknya teman-teman ngerasain nggak sih kalau akhir-akhir ini nih minat belajar tuh semakin kurang, mungkin bukan dari apa yang ditawarkan atau apa yang dibawakan dari dosen kita atau pengajar kita gitu. Tapi bagaimana cara dia atau cara beliau menyampaikannya kepada kita. Pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh, kenapa dosennya tuh kurang energik ya bawainnya? Aku jadi kebawaan ngantuk nih gitu. Atau mungkin merasa, aduh, kok datar banget, jadi bosen. Aduh, harusnya ada ice breaking atau mungkin intonasinya dimainin dikit lah gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya dalam kita menyampaikan sesuatu, ada nih yang namanya the communication loop, di mana seorang pembicara memiliki dua peran, dan juga yang audiens juga tentunya memiliki dua peran ya. Pertama banget nih. Nah, kita sebagai pembicara tentunya kita memiliki pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, karena udah dibilang pesan yang disampaikan, berarti namanya sender ya. Kemudian, hal tersebut akan diterima oleh audiens kita sebagai receiver. Nah, kemudian apa yang dilakukan receiver atau audiens kita kepada kita? Tentu saja mereka akan memberikan feedback. Mungkin mereka akan merasakan, oh, gue paham nih materinya. Oh, ini menarik nih buat didengar. Oh, materinya gue kurang menarik nih cara penyampaiannya. Aduh, nggak dulu deh buat didengerin. Nah, respons itulah atau simulasi itulah atau formulasi itulah yang akan kita rasakan. Dan di sana kita berperan sebagai receiver. Nah, kemudian kadang-kadang merasa nggak sih kalau ada respon-respon yang kurang baik gitu loh. Kalau kita sebagai pembicara, maybe like kalau kita berbicara nih, kita lemparin pertanyaan. Dan ternyata yang jadi audiens bilang kayak nggak ada tanggapan gitu loh. Ini kita udah nanya nih, apa kabar kalian? Apa nih, gimana nih hari-harinya? Gimana nih kuliah online-nya? Udah pada muakah gitu kan? Tapi nggak ada jawaban gitu loh. Karena mungkin ya kita belum tentu bisa meyakinkan bahwa mereka mendengarkan kita gitu. Ya gitu-gitu deh, Kak. Udah deh. Oh, kita kasih tepuk tangan terbaik dulu buat Adit. Thank you, Dit. Oh, ternyata kamu ITB ya? Iya, Kak. Oh, sekarang lagi kuliah di Bandung atau di rumah? Aku dari rumah. Bandung? Enggak, aku dari Painan, Sumatera Barat. Oh, oke. Wah, padahal gue atas ITB kosannya. Di Ciumbuluit, ada yang Bandung juga nggak di sini? Oh, kalau aku di Dago, Kak. Oke. Thank you banget ya, Adit ya, udah kasih contoh. Thank you, Okay. udah berani nyoba juga. Luar biasa. Thank you. Nah, berikutnya, teman-teman ada yang mau nyoba lagi? Atau kita mau lanjut dulu? Nanti sekalian buka Q&A karena udah tinggal setengah jam ya. Kita lanjut dulu aja kali ya, karena materinya masih ada juga sih. Oke, tapi terima kasih buat tadi Dava sama Adit ya, udah coba buat ngomong. Abis ini cewek-cewek juga ya, biar pas gitu. Aku juga pengen dengar suara cewek-cewek di sini. Sip. Kita masuk ya teman-teman berikutnya ke materi kita. Jadi itu yang tadi aku sampaikan soal internal bridging dan external bridging adalah salah satu bagian dari storytelling, salah satu bagian dari public speaking juga. Sebenarnya banyak banget cakupannya teman-teman, tapi dengan waktu 1,5 jam kan nggak mungkin aku bisa kasih tahu semua gitu ya. Aku pun belajar ini pun bertahun-tahun dan sampai hari ini pun masih belajar. Tadi Adit juga nyampein sesuatu, Dava juga nyampein sesuatu, itu juga jadi masukan buat aku, jadi pelajaran juga buat aku. Nah, kabar bagusnya buat teman-teman, memang kalau dalam kita mau sukses atau berhasil melakukan apapun ya, sukses kan beda-beda ya definisinya teman-teman. Anggaplah berhasil dalam melakukan segala sesuatu, kan kita punya 3 poin ini teman-teman. Ada attitude, skill, dan knowledge. Ibarat ini kue tar 100%,
semuanya memainkan peranan yang sama, berarti 100 dibagi 3, 33,33333, begitu ya teman-teman ya. Dan kabar bagusnya, skill dan knowledge itu bisa di-upgrade banget, bisa dikejar banget. Skill teman-teman bisa ngambil kursus, bisa ngambil workshop, teman-teman ikutan di sini juga itu juga merupakan satu tambahan skill buat teman-teman. Terus knowledge juga sama teman-teman. Teman-teman baca dari manapun, baca buku, dengar podcast, dengar webinar atau apapun, pengetahuan teman-teman akan bertambah. Attitude pun sama sebenarnya, kita latih diri kita untuk bisa nerima sudut pandang orang lain, kita juga kenalin diri kita sendiri. Jadi kita punya 3 hal ini yang bikin kita berhasil dalam melakukan banyak hal. Nah, yang tadi aku udah sampein, bridging internal dan eksternal ini adalah salah satu skill aja tambahan buat teman-teman, bisa juga tambahan knowledge, tapi di luar itu pun apapun yang teman-teman kerjain, mungkin hari ini kita ketemu di public speaking, tapi mungkin di lain hari kita bakal ketemu di bidang yang lain, dan aku pun sama-sama jadi orang yang belajar, bisa jadi, bukan nggak mungkin ya teman-teman ya. Dan apapun yang mau kita lakukan, apapun yang kita kejar, ingat kita harus punya 3 komponen ini, attitude, skill, dan knowledge. Begitu. Nah, berikutnya teman-teman, kalau ngomongin soal knowledge, public speaking itu selalu identik sama ketakutan, ya nggak sih? Ini sengaja aku taruh akhir karena menurut aku ini tips-tips yang bisa dikebut banget lah, yang bisa dikejar banget. Jadi kalau public speaking, di sini jujur aja ya, siapa yang suka deg-degan kalau harus ngomong di depan? Kayak, aduh ngomong apa gue gitu. Coba kasih reaction apapun, tidak aku tahu. Atau di sini semua pemberani? Wih, bagus malah. Suka ada yang kayak nervous gitu nggak sih kalau harus ngomong tiba-tiba kayak, aduh mau ngomong apa, dan lain-lain, terus bukannya masih ada yang lebih pintar ngomong daripada kita, gitu-gitu ya. Jadi ini adalah tips-tips aja teman-teman, cepet buat kita semua. Nggak apa-apa, I feel you, aku juga zaman dulu bahkan nggak berani ngangkat telepon. Jadi aku lupa ya, kapan telepon itu di-invent pertama kali atau diperkenalkan di Indonesia. Dulu aku kan orang Jakarta, jadi aku lupa kapan masuk Jakarta lebih tepatnya, karena Indonesia gede ya, jadi kalau nggak salah 80-an akhir, 90-an awal deh. Waktu itu aku masih ingat banget, aku kayaknya SD, 90-an awal, itu pertama kalinya punya telepon rumah, dan aku tuh pemalu banget anaknya dulu, asli pemalu banget, takutan banget, bahkan nggak berani ngangkat telepon. Sampai orang tua sendiri juga bingung gitu, ini kenapa anak gue sekarang malah bisa jadi public speaker gitu, ngelakuin public speaking depan banyak orang, depan dalam berbagai acara dan berbagai kesempatan gitu ya, kok bisa gitu. Nah ini karena ya tadi 3 hal yang sebelumnya ya teman-teman, yang tadi kita udah kasih lihat, yang udah kita tahu sama-sama, attitude, skill, dan knowledge, karena aku tahu sesuatu yang aku harus kejar dan aku harus tingkatkan. Nah sekarang kita masuk ke knowledge-nya nih. Jadi kalau teman-teman ngerasa takut sama public speaking, tips yang pertama adalah jangan takut. Ngebantu sekali tipsnya. Karena ya jangan takut, fear not. Karena fear is the absence of knowledge. Ketakutan adalah kita nggak punya sama pengetahuan kita. Ibaratnya gini, tadi aku nggak berani ngomong soal Messi. Kenapa? Karena aku nggak ngerti loh. Aku nggak paham. Tapi kalau misalnya kayak Dava tadi, kenapa dia berani atau pede nyeritain, bahkan dia nggak pakai unsur-unsur internal yang udah kita ketik sama-sama gitu ya. Karena buat Dava, ya gue tahu banget soal Messi, sorry banget coy, gitu. Gue fansnya Messi, jadi gue menguasai bahan gue. Itu yang penting teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menguasai bahan. Itu yang bikin teman-teman salah satunya jadi nggak takut. Karena teman-teman kuasain bener bahannya. Ibaratnya aku minta tolong sama salah satu di sini yang nggak suka bola, siapapun ya. Kalau kamu nggak suka sama bola, terus tiba-tiba aku todong gitu tadi, coba kamu latihan public speaking. Topiknya Messi pindah ya dari Barca ke PSG. Ya mau ngomong apa, kita orang ngerti juga kagak gitu kan. Nah ini dia teman-teman. Jadi yang pertama, kuasain bener-bener materinya teman-teman, apapun yang mau disampaikan. Berikutnya ada yang namanya high power position teman-teman ya. Nah jadi kita sering dengar banget ada istilah orang-orang bilang, wah otak kita mempengaruhi badan kita. Faktanya benar, tapi badan kita juga mempengaruhi otak kita, teman-teman. Di sini berapa banyak orang-orang yang coba ngubah bentuk kamarnya supaya bisa belajar dari kamar. Karena kita kepaksa harus belajar offline begini, belajar online. Jadi mau nggak mau kita ubah sudut kamar kita bikin, oke, pokoknya gue tidur di sini, tapi gue kalau belajar harus di sudut ini. Mungkin ada yang kayak begitu. Atau mungkin ada nggak yang sengaja, ya walaupun kuliah dari rumah ya,
Tapi sengaja bangun pagi-pagi, kelas jam 8, oke, mandi dulu pakai baju yang bener jangan pakai baju tidur tadi. Kalau baju tidur paling enak ya, kaos-kaos gombrong gitu, belel-belel kan paling enak tuh buat dipakai hari-hari kan. Nah, tapi teman-teman sengaja kayak, oke aku mau nyiapin diri ini, karena badan kita mempengaruhi otak kita juga, begitu teman-teman ya. Jadi ada yang namanya high power position, aku pindah dulu ke slide berikutnya. Di sini ada yang suka lari nggak? Kalau suka lari, lambai-lambai juga boleh. Ada nggak sih emoticon lambai-lambai? Nyarinya susah ya. Nah, kalau lari di garis finish teman-teman, ibaratnya teman-teman ikut maraton yang santai lah, atau ya lari-lari santai zaman dulu sebelum corona ya, zaman dulu, tapi itu hitungannya zaman dulu sih. Sebelum corona kan kita suka ada acara lari-lari tuh ya. Kalau teman-teman langsung garis finish, teman-teman gimana sih gerakan tangannya? Coba aku mau lihat. Silahkan dipraktekin di rumah masing-masing. Gimana tangannya aku mau lihat? Kalau masuk garis finish, dibuka toh? Yoi. Ada nggak teman-teman yang masuk garis finish? Ya nggak apa-apa juga sih kalau mau dipoto ya, terserah. Atau tangannya di belakang gitu, di kayak istirahat di tempat. Agak susah teman-teman, kayak nggak dapet gitu, kayak vibe-nya kurang, vibe kemenangannya gitu. Coy, gue first finisher gitu. Nah itu yang bikin kita ngerasa kayak, oke, karena ini adalah prestasi, ini adalah sesuatu yang besar, ini adalah pencapaian, jadi aku angkat tangan aku. Nah Tuhan tuh nggak kebetulan lah menciptakan makhluk hidup, atau makhluk hidup nggak kebetulan diciptakan dengan gestur yang mirip-mirip. Burung merak, teman-teman tahu sendiri. Kalau burung merak, dia kan yang burung merak yang bagus yang jantan ya. Kalau dia pengen memikat pasangannya, atau dia lagi musim kawin, pasti dia kembangkan kan si ekornya itu. Gitu. Jadi dia cuma mengembangkan ekornya dengan tujuan tertentu. Berikutnya kobra. Kobra itu kan punya apa ya bilangnya kalau bahasa Indonesianya hood, kerah gitu, kayak punya kerahnya gitu di pinggirnya. Nah, ternyata banyak dari spesies kobra itu yang mengembangkan kerahnya cuma kalau dia ngerasa terancam aja, teman-teman. Jadi kalau dia nggak ngerasa terancam, kerahnya ya sama aja ditutup, dan teman-teman nggak akan bisa bedain mana ular kobra dan mana ular spesies lainnya atau genus lainnya, begitu teman-teman ya. Nah, jadi memang ada hal-hal tertentu yang setiap makhluk hidup lakukan untuk menunjukkan kalau diri mereka kelihatan lebih besar dari aslinya. Dan mereka lebih menawan daripada aslinya, begitu teman-teman. Balik lagi, high power position ini adalah posisi-posisi di mana kita bisa memaksa diri kita untuk menciptakan confidence yang kita butuhkan. Kalau teman-teman lagi ngerasa kayak, aduh aku lagi drop banget nih, lagi demot banget, nggak punya motivasi apapun, tapi harus ngomong, harus presentasi, harus perform gitu ya teman-teman ya. Ini dia, kita butuh high power position. Salah satunya adalah apa? Angkat tangannya. Yuk kita angkat tangannya sama-sama sekarang, dimanapun teman-teman. Angkat tangannya, atau begini juga cukup. Terus jangan lupa teman-teman ngomongin dalam mulut, sampai kuping teman-teman bisa dengar. Gue bisa, aku sukses, aku pasti lancar, hari ini pasti luar biasa, aku bisa. Yuk kita cobain, silakan mic-nya tetap dimatiin, nggak apa-apa. Nggak usah dinyalain, tapi aku pengen lihat muka teman-teman yang nyalain kamera, kita semua ngelakuin ini sambil jalan nggak apa-apa, karena aku pun ngelakuin ini sampai sekarang. Jadi setiap mau nge-MC, ya beda lah kalau nge-MC ada pejabat sama MC nggak ada pejabat, bener gak sih? Kan pasti kalau ada pejabat, pressure lebih gede gitu kan, kayak nggak boleh salah ngomong nih, nggak boleh salah ngomong, nggak boleh tiba-tiba maaf gitu. Nah jadi aku ngelakuin ini, aku ngumpet dulu entah di kendaraan atau entah di WC, sekali ganti baju, ngomong Ki, pasti bisa Ki, pasti bisa, pasti lancar, pasti sukses, pasti bisa, ngomong itu terus sampai tangannya digini-giniin. Oke, jadi mari kita lakukan high power position kita sama-sama 10 detik aja. Aslinya sih 2 menitan juga nggak apa-apa ya, cuma 10 detik aja lah ini, biar hemat waktu. Pasti bisa, sebut nama sendiri, Dava pasti bisa hari ini, Adit pasti bisa, siapapun, kamu pasti bisa, maaf aku nggak bisa lihat nama-namanya satu-satu, tapi semua pasti bisa. Lancar hari ini kita presentasinya. Oke. Berikutnya, habis high power position, tips berikutnya adalah the right gestures. Kita harus punya sikap tubuh yang benar, teman-teman. Sikap tubuh yang baik kalau mau ngelakuin public speaking. Ini kita pindah ke slide berikutnya ya. Ini posisi berdiri, aku nggak bisa praktekin karena kan agak susah ya praktekinnya dengan layar yang segede gini doang. Jadi posisi berdiri, teman-teman, ini ibarat kaki sama kaki nih ya. Kita kalau berdiri rata-rata begini ya. Ya kalau cewek lebih rapat lah, kalau cowok kan agak susah rapat-rapat ya. Nah, teman-teman, ini patokannya teman-teman bisa lihat di layar yang sebelah kiri. Kalau teman-teman mau lebih ajak,
lebih firm berdirinya, teman-teman majuin salah satu kaki. Bebas mau kaki kanan, mau kaki kiri boleh. Kenapa? Aku coba geser ya. Semoga teman-teman masih bisa tangkep. Kalau kita berdiri satu kaki gini dengan rapet, kalau kita nervous kita akan gini-gini nih teman-teman. Suka nggak sih ngeliatin orang kalau lagi public speaking atau lagi di depan terus dia kayak maju mundur gitu kayak tiup angin. Nah, kalau kita begini ini bakal lebih ajak karena tapi jangan jauh-jauh ya lihat itu perbandingannya di gambar. Nggak usah kita split juga, ya kan? Tapi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi bikin posisi kakinya teman-teman tuh ada pijakan kaki depan dan kaki belakang. Itu bakal bikin kita lebih firm. Begitu. Terus kalau misalnya sekarang kan kita ketemunya lagi pada offline nih ya teman-teman. Tapi di sini ada yang udah bimbingan nggak? Bimbingan skripsi? Ada nggak? Kalau misalnya ada atau bimbingan atau ketemu dosen pribadi, kan kadang-kadang ada beberapa dosen tetap pengen ketemunya langsung nih. Udahlah, mumpung kamu lagi kita sama-sama di satu kota, ketemunya langsung aja gitu. Terus suka deg-degan kan kalau misalnya dosen atau siapapun itu minta kamu buat nyampein sesuatu atau ngasih tahu progres, atau ketua himpunan kamu deh, kamu lagi bikin acara terus kamu harus laporan pertanggungjawaban ke mereka. Kalau kalian nervous ya, bingung mau lihat, nih gue harus lihat mana, lihat palanya, tapi ntar kelihatan gue ngeliatin kepalanya, ngeliatin matanya, kok makin deg-degan, terus ngeliatin mukanya juga nggak mungkin nih teman-teman. Lihat, ini ada gambar dua muka ini, ada titik hitam, lihat di tengah-tengah alis. Nah, teman-teman lihat bagian situnya, nih di sini nih. Aku nggak tahu ini apa sih bilangnya, pangkal tulang hidung ya? Nah, kurang lebih di sini. Jadi kalau teman-teman lagi ngobrol duaan sama orang, terus teman-teman ngerasa kayak mungkin kurang nyaman karena baru ketemu, atau karena mungkin dia posisinya lebih tinggi daripada teman-teman, atau lebih tua umurnya, lebih senior, teman-teman bisa lihat sininya aja. Kalau deg-degan lihat matanya, tapi kan eye contact tuh penting ya, gitu. Karena eye contact penting, jadi nggak mungkin kan teman-teman lihat anggota tubuh yang lainnya begitu. Jadi lihat kupingnya, lihat palanya, nanti kan dia mikir kayak ada yang salah sama rambut gue gitu, kenapa nih orang ngeliatin rambut gue terus gitu. Jadi teman-teman lihat ininya aja nih, oke? Bisa dipraktekkan. Nah, tapi kalau teman-teman harus, ya ini cuma agak susah sih ya. Let's say kita kumpul satu ruangan 30 orang, walaupun agak masih lama mungkinnya begitu ya. Kalau misalnya teman-teman harus ngelihat banyak orang dalam satu ruangan, terus teman-teman ada podium atau ada panggung, teman-teman cukup lihat ujung rambutnya aja. Jadi teman-teman sisir aja semuanya ujung rambutnya, begitu ya. Itu bakal lebih bikin teman-teman lebih kelihatan tetap menyapu seluruh audiens, tapi nggak harus mengurangi tingkat nervous atau tingkat deg-degannya teman-teman. Begitu. Oke. Udah 3 ya. Satu tipsnya, jangan takut, karena teman-teman harus kuasai materi. Bikin contekan, jangan lupa. Yang kedua, high power position. Jadi lakukan high power position itu, aku pasti sukses, aku pasti bisa, aku pasti lancar hari ini. Yang ketiga, punya gesture yang tepat, sikap tubuh yang tepat. Yang keempat, be sincere. Jadi teman-teman jangan lupa kalau mau public speaking itu tujuan utama kita bukan cuma buat impress orang, tapi buat mengekspresikan sesuatu, bukan cuma kasih impresi yang baik sama orang. Ada baiknya juga kalau orang tersebut dari omongan kita mereka bisa bikin kesan, wah orangnya ramah ya, orangnya baik ya, orangnya jujur ya. Tapi lebih daripada itu, ingat kita ngomong buat mengekspresikan sesuatu, mengekspresikan yang baik dari dalam kita. Begitu ya. Terus teman-teman jangan lupa juga tunjukin interest teman-teman sama audiens gitu. Misalnya teman-teman di sini ada yang harus ngajar teman-teman SMA, SMP atau adik-adik yang lebih kecil lagi ikut gerakan apa di kampus. Teman-teman kasih interest yang relate gitu sama mereka. Cari sesuatu yang sifatnya mirip lah, karena kita sama-sama lagi online begini, coba ajak mereka juga buat di sini siapa yang misalnya yang tiap hari rebutan handphone karena harus belajar bareng sama kakaknya. Di sini siapa yang harus ngecar sehari 4 kali karena harus sekolah online. Cari sesuatu hal-hal yang sifatnya relate sama kita dan sama mereka juga, sama audiens kita.
Jadi hal-hal yang sifatnya something in common kan banyak ya, daily activity. Di sini ada yang udah sarapan, udah pada makan siang, paling gampang kan ya. Terus tempat kelahiran atau tempat asal, terus hobi dan olahraga juga salah satu hal-hal yang bisa dinikmati sama banyak orang begitu. Oke, ini ya tips-tipsnya teman-teman. Jadi sekali lagi jangan takut karena teman-teman harus kuasain materi. Yang kedua punya high power position. Oh, anyway, ada yang lupa, sorry. High power position berarti ada low power position kan? Nah, ini jangan dilakuin teman-teman. Low power position yang pertama adalah nih, ini nih ngurang-ngurangin. Jadi ini ada penelitiannya. Beneran bukan aku ngarang-ngarang ya. Emang ada penelitiannya di mana kalau kita melakukan gesture tertentu, posisi tubuh tertentu, ini bakal bikin hormon-hormon di tubuh kita tuh yang menghasilkan menghasilkan kepercayaan diri itu bakal berkurang. Nah, salah satunya adalah ini. Terus low power position juga begini nih. Pegang-pegang leher. Karena leher itu adalah bagian paling lemah dari manusia, dari makhluk hidup rata-rata. Gitu. Ya kalau kalian nonton National Geographic atau Animal Planet kan kagak ada ya singa ngebunuh banteng gigit tanduknya. Gabut itu namanya kan, sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi dia pasti serang sih bagian kerongkongan dan juga tenggorokannya. Jadi ini nih salah satu lowest power position kalau menurut aku karena kita udah kayak bersifat melindungi diri. Terus low power position lainnya adalah gini, kalau kita senderan, tapi senderannya gini nih. Kebayangnya ini bedanya posisi aku sama posisi sebelumnya. Jadi kalian senderan, punggungnya nempel ke senderan, tapi bokongnya dijauhin. Kayak gini. Itu salah satu low power position juga. Terus berikutnya, kalau kalian suka duduk, tangannya diselipin di antara dua paha. Suka nggak? Kayak gitu. Lagi duduk, tangannya diselipin di antara dua paha. Itu juga salah satu low power position. Biasa orang kalau nunggu, tangannya suka begitu tuh. Kalau lagi nunggu di tengah ketidakpastian, nungguin dosen, nungguin kelas, nungguin apa, nungguin presentasi, nungguin giliran vaksin. Tangannya suka gitu, masuk di antara kedua paha. Nah, itu agak bisa dibilang low power position karena akan mengurangi level PD kalian gitu, ya. Jadi sekali lagi jangan takut. Yang kedua, kuasai high power position, punya gestur yang baik, tulus dan tunjukkan ke interest kalian, ketertarikan kalian sama audiens. Yang terakhir teman-teman, cepat aja ketahui 3 hal kalau teman-teman mau maju terus dalam hidup, dan saya yakin teman-teman bakal maju terus dalam hidup ya. Ketahui 3 hal. Yang pertama, ketahui diri kamu sendiri, kenali diri sendiri setiap hari, tetap beriman sama apa yang teman-teman lagi alamin sekarang. Prosesnya memang gak gampang, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Sekarang lagi kurang enak posisi buat belajarnya, tapi nanti pasti lebih enak lagi, tenang aja, pasti bakal balik lagi. Jadi tetap have faith. Terus kalau misalnya lagi susah juga, kayak aduh lagi susah nih ya, mau ini terbatas, mau itu terbatas, tetap nikmatin prosesnya aja ya, percaya sama proses. Nah, berikutnya teman-teman harus tahu juga, karena kita udah kenal sama diri sendiri, kenal juga sama apa yang baik dari kita. Terus belajar, terus latihan, terus work on yourself. Keep on working on yourself. Jadi teman-teman tahu nih gue bagusnya apa, tetap lakuin itu, oke? Nah, berikutnya know the greater power. Apapun agamanya teman-teman, apapun kepercayaan teman-teman, pasti ada kekuatan lebih besar yang jadi backupnya kita. Entah siapapun yang teman-teman sebut itu ya sebagai Tuhan, mau teman-teman percaya sama alam semesta pun, saya percaya ada kekuatan lebih besar dari kita yang jadi backupnya kita. Jadi teman-teman selalu percaya kalau things are working for you and not against you. Begitu. Sekian dari aku, kita masuk ke bagian Q&A. Silakan. Yang punya pertanyaan langsung aja. Silakan Mas Theo. Ayo teman-teman silahkan yang ada pertanyaan atau mungkin ada komen bisa langsung open mic atau bisa juga di kolom chat ya. Atau bisa langsung raise hand, boleh silahkan mau pakai yang mana. Irma, Ayo. ada pertanyaan nggak Irma? Irma harusnya jadi host aku nih. Kepada scholars dulu Kak, diutamakan. Oke, siap. Teman-teman scholars, ada yang punya pertanyaan kah? Nggak punya pertanyaan tuh ngerti tapi kan, dari tadi aku bacot apa?
Ayo, siapa nih? Oh, ada formatnya ya, nama underscore universitas, nama universitas pertanyaannya. Silakan. Mau nyalain mic juga nggak apa-apa ya. Ya, langsung nyalakan mic juga nggak apa-apa. Cukup jelas kan ya materinya, teman-teman? Oke. Ada yang mau nanya apa? Silakan ya. Aku sih berharapnya durasinya 3 hari. Wow, panjang. Yang nggak nyalain kamera, kalau mau nanya, nyalain mic aja nggak apa-apa juga. Silakan, jangan takut. Izin bertanya, Bang. Ayo. Oke, Oh iya. siap. Siapakah ini? Tommy ya? Perkenalkan, Oke. Bang, nama saya Tommy Prima dari Universitas Riau. Hai, Tommy. Hai, Bang. Bang, ini aku mau nanya, Bang. Kan ini kan presentasi gituan. Udah ku catat di tangan, tapi kenapa tuh ya tetap bisa ngeblank gitu? Kayak Oh, bisa lupa ngeblank. materi yang mau kita sampaikan gitu. Ya. Ya. Terima kasih, Bang. Oke, Tommy. Kita nunggu lagi Kak Teo, Mas Teo, atau jawab Atau aja langsung dijawab aja, nggak apa-apa. Jawab aja ya, oke. Ya, langsung dijawab aja. Rata-rata kalau ngeblank itu, faktornya bisa banyak sih sebenarnya ya. Coba Tommy boleh cross-check juga. Yang pertama, mungkin kita contekannya kurang kita dapat mengerti. Pertama itu. Terus kedua, mungkin contekannya kebanyakan tulisan. Nah, terus yang ketiga, mungkin kita ke-distract sama orang-orang tertentu. Pemilihan audiens ini penting banget, makanya sebenarnya banyak banget sih sebenarnya materi yang harus kita gali ya, sebenarnya 1,5 jam nggak akan cukup. Jadi gini, teman-teman, pernah nggak teman-teman lagi presentasi, tiba-tiba ada aja kayak tetangga motong keramik, terus tiba-tiba muncul tulisan your internet connection is unstable, terus tiba-tiba ada piring jatuh dari dapur, kucing lewat, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya bisa bikin kita blank, dan itu wajar banget, teman-teman. Sebisa mungkin sebenarnya kita kuasain panggung, itu yang pertama. Jadi selain kita kuasain materi, yang kedua kuasain panggung. Panggung itu bisa bicara soal apapun, tapi memang sebaik-baiknya, ya memang kan kita kalau dalam kondisi yang terbatas ya, sebaik-baiknya kita mempersiapkan segala sesuatu pasti ada aja sih. Kayak tadi nih ya, aku pikir udah bakal tenang nih. Tiba-tiba tetangga motong keramik, terus ada sak semen jatuh. Sumpah kedengeran barusan sama aku. Nggak tahu kalau teman-teman kedengeran apa enggak. Itu bikin aku tadi sempet kayak, itu apa ya? Gitu. Padahal sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya enggak terjadi apa-apa. Cuma memang banyak hal yang terjadi di luar kendalinya kita. Nah, kalau kita mau lancar sebenarnya bikin catatan itu, bikin contekan sebenarnya, Tom. Tapi contekannya harus sesuai sama cara kalian. Begitu. Tips dari aku sih sebenarnya jangan terlalu wordy, jangan terlalu banyak tulisannya. Karena nanti udah kalian blank, terus kalian bingung, tadi saya sampai mana ya? Pas ngeliat contekan jadi makin bingung begitu. Nah, jadi disesuaikan aja sama kemampuannya dan cara belajarnya teman-teman, dan metode apa yang paling pas sama teman-teman gitu. Kurang lebihnya. Cukup menjawab nggak ya, Tommy? Halo, Tommy. Apakah sudah terjawab? Cukup menjawab kah? Cukup, Bang. Cukup, oke. Berarti semoga nanti blank-blanknya agak berkurang ya. Sama ini sih, sama kalau bisa teman-teman latihan itu udah paling bener lah. Bukan kalau bisa ya, harus latihan sih, kan practice makes perfect kan. Gitu. Jadi latihan aja, buat tahu juga sih durasi gue ngomong berapa lama ya nanti ya gitu. Kalau bisa lebih cepat kan, ya dengan durasi yang dibatasin, kalau teman-teman bisa lebih cepat kan lebih bagus begitu. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Siapa yang mau nanya? Oke, teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Aku Kak mau nanya dong. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonardo Siagian dari TSI Institut Teknologi Dell. Di sini aku mau nanya nih Kak, mengenai tentang public speaking. Pernah nggak sih Kakak, misalnya nih, lagi sama teman-teman, lagi ada acara gitu misalnya, terus nanti disuruh buat kata sambutan atau kayak buat nyapa teman-teman gitu.
tapi kakak ditunjuk secara random gitu atau tiba-tiba gitu Kak. Jadi kakak sebenarnya sebelumnya belum ada kayak contekan-contekan atau nggak ada persiapan lah dibilang. Jadi pasti kan nanti kita ngiranya gini, wah aku mau ngomong apa nih? Jadi kayak ya pasti takut duluan sih Kak. Jadi kira-kira kalau kakak di posisi seperti itu, apa sih yang kakak lakuin biar mengurangi rasa nervous, baru kayak meyakinkan diri, oh bisa nih biar nggak terlalu nampak kalau kita itu lagi nervous gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Yang pertama, tapi pernah loh, Leo, aku pernah banget kayak gitu. Jadi sekali waktu acara gede, kawinan temen sih sebenarnya, kawinan teman aku jadi salah satu groomsman gitulah. Terus kawinan tuh gede banget, 1.200 orang, zaman belum corona ya. Terus aku harus kasih speech mendadak disuruh. Ya itu mah kawinan ya, acara santai gitu sebenarnya. Acara yang lebih nggak santai kayak acara-acara seminar gitu, sering banget ada perubahan-perubahan. Dan itu lebih deg-degan lagi. Tips yang pertama sebenarnya adalah ya balik lagi bikin contekan gitu. Jangan takut kalau kita kelihatan kayak punya contekan, yang penting kita nggak lihat terus-terusan sama si contekannya begitu. Terus yang kedua, kalau ngomongin deg-degan fisik ya, nah ini nih tips buat teman-teman. Jadi kan kita punya detak jantung kita kan gimana napas kita. Teman-teman tahu ini nggak sih pedometer? Apa sih oximeter? Oximeter yang sekarang lagi zaman tuh semua orang pada punya ya kan? Kan oximeter itu salah satu penggunaannya, salah satu petunjuk penggunaannya adalah tidak boleh digunakan kalau kita habis naik tangga, ngangkat berat begitu. Jadi kalau bisa pedometernya bahkan tenang duduk gitu kan, ditaruh di meja, baru teman-teman bisa colokin jari. Karena kalau kita deg-degan, kalau kita ngos-ngosan, itu pasti beda detak jantungnya sama kalau kita lagi santai. Begitu. Jadi untuk menurunkan detak jantung yang deg-degan kayak deg-deg gimana nih, bentar lagi disuruh ngomong deg-degan, terus nggak punya persiapan apapun, yang pertama teman-teman tarik napas 4 hitungan, tahan 1 hitungan, buangnya 8 hitungan. 8, iya. Jadi tarik napas 4 hitungan, tahan 1 hitungan, buangnya 8 hitungan, lakukan 3 kali. Kita cobain sama-sama ya. Nggak usah dinyalain mic-nya. Kita coba ya, oke. Semuanya posisinya boleh agak lebih tegak. Tarik napas 4 hitungan, 1, 2, dari hidung ya, 3, 4, tahan 1 hitungan, buang 8 hitungan, 1, dari hidung juga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, berikutnya. Yang kedua, tarik lagi 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, teman-teman. Tarik napas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tahan. Buang 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya kalau dilakukan dengan benar, detak jantungnya teman-teman lebih turun dan lebih rileks. Harusnya begitu. Dan jangan bikin diri kita sendiri tuh terekspos sama distraksi, Leo. Misalnya Leo lagi ya waktunya cuma 10 menit untuk menyiapkan 1 kata sambutan. Leo boleh melipir dulu, boleh ngilang dulu bentar ke WC kemana, asal tahu waktu ya. Boleh ngilang dulu sebentar, tarik napas, jangan ada distraksi-distraksi, karena begitu kita deg-degan, terus ngeliat panitia mondar-mandir, ngeliat panggung, ngeliat apapun, ayam tetangga bunyi, nah kita kan jadi makin deg-degan ya, jadi kayak aduh, gimana nih, jadi mendingan tenang dulu, kalau nggak ada tempat ya pakai headset dulu sebentar aja, gitu. Atau kasih tahu orang, bentar ya, minta waktu 5 menit, misalnya gitu. Nah, Leo bisa fokus dan teman-teman bisa fokus sama diri sendiri dan apa yang mau disampaikan. Begitu, sambil tarik napas kayak tadi supaya makin rileks. Begitu. Cukup membantu nggak, Leo? Cukup membantu sih, Kak. Tapi ada satu lagi nih, Kak, yang masih ya, gimana? Tadi kan yang Kakak bilang itu mungkin kayak persiapannya, Kak, kayak sebelum untuk speech ataupun sebelum untuk ngomongnya, Kak. Jadi kalau semisal nih udah di posisi aku pernah nih cerita nih, Kak, aku pernah kan jadi maba. Jadi sewaktu aku jadi maba, aku pernah ngomong di depan teman-teman aku nih rame. Terus ya namanya maba kan masih baru-baru kenal nih sama yang orang-orang yang teman lain gitu. Jadi waktu kayak nengok mau lihat
sekeliling gitu Kak, kayak wah, apalagi eye contact itu kan Kak, jadi kayak jantungnya itu makin makin deg 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 gitu Kak. Jadi kayak Iya. waduh mau ngomong apa nih udah muka juga merah, terus yang udah dipersiapkan juga kayak hilang gitu aja tiba-tiba gitu Kak. Jadi kalau misalnya lagi pas di posisi ngomong gitu Kak, padahal tiba-tiba kayak responnya juga nggak bagus dari atau kayak kurang dapat gimana ya Kak, kurang dapat feel-nya gitu Kak dari teman-teman yang lagi ngomong gitu atau lagi dari audiensnya gitu Kak. Gimana? Oke. Jadi feedback-nya nggak sesuai sama apa yang Leo harapkan ya. Nah, kalau begitu sebenarnya teman-teman juga harus persiapkan yang namanya key audience-nya teman-teman. Jadi coba cari orang-orang yang bakal mendukung teman-teman. Tapi sekalipun nggak ada yang dukung karena nggak ada yang kenal, tadi itu teman-teman sisir aja bagian rambutnya, bagian kepala. Jadi nggak usah ngeliat mata. Enaknya kalau audiens banyak itu teman-teman nggak harus buang matanya teman-teman ke setiap matanya audiens. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nervous banget, nggak ada yang kenal satupun di sana, teman-teman buang aja ke seluruh rambutnya mereka. Begitu. Dengan menyisir rambut, teman-teman akan terkesan melihat ke banyak orang. Ini sebenarnya cheat sih kalau lagi main game gitu. Nah, tapi jangan lupa juga misalnya gini ya, Leo harus nyapa, selamat siang saya sampaikan kepada Mas Theo selaku kepada Bapak Theo maksud saya selaku ketua himpunan. Nah, jangan juga nanti kalau Leo lagi nyapanya Mas Theo, terus Leonya lihatnya ke orang lain, ke ibu siapa misalnya, Ibu Frida atau siapa gitu. Jadi kalau misalnya Leo harus nyapa orang-orang tertentu yang namanya sudah dituliskan, Theo harus mukanya buang ke beliau. Misalnya Mas Theo duduk di sini nih ya. Selamat siang Pak Theo sebagai ketua himpunan. Selamat siang Ibu Santi sebagai ketua angkatan 2020. Selamat siang Ibu siapa sebagai ketua angkatan 2019. Dan selamat siang juga buat teman-teman semua gitu. Jadi Leo nggak usah perhatiin banyak mata mereka. Kalau perhatiin banyak mata mereka kan kita jadi kayak berusaha menerka-nerka ya apa yang ada di otaknya mereka. Apalagi zaman sekarang semua orang pakai masker, kita tuh nggak bisa lihat loh apa namanya ekspresi mereka yang sebenar-benarnya, karena kan itu cuma nebak segini doang ya. Sekarang aku kayak begini, aku senyum sama enggak kan kalian juga nggak tahu ya. Ini aku lagi senyum, ini aku enggak, sama aja kan. Gitu. Jadi ya cari key audience kalau bisa, orang-orang yang bakal mendukung Leo, tapi kalau nggak bisa ya udah lihat aja semua sisi secara umum aja, begitu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama Leo. Oke, terima kasih Leo. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Aku ingin nanya nih Kak. Oke, siap. Halo semuanya, kenalin Adit dari TSA ITB. Kak, aku mau nanya, kalau versi kakak nih, untuk mengisi filler words gimana Kak? Yang gitu. Filler words ya? Ya. Sebenarnya sih kalau filler words agak susah ya buat dihilangkan, apalagi dengan kondisi yang kita nggak cukup menguasai gitu. Kalau misalnya aku online begini tuh aku salah satu kelemahannya sebenarnya filler words. Karena masih belum biasa banget. Sampai hari ini pun masih membiasakan diri sebisa mungkin supaya berandai-andai ini gue lagi sama orang-orang gitu. Ini soalnya beda banget sama siaran ya. Jadi ini kan public speaking di siaran sama public speaking di MC. Jadi kalau aku nge-MC nggak akan kayak begini sebenarnya. Karena aku udah tahu mau ngomong apa dan aku udah jelas audiensnya duduk di mana atau berdiri di mana. Cuma kalau online begini emang agak susah sih. Jadi ya kalau bisa latihan ya latihan. Tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Done is better than perfect. Kalau menurut aku ya, karena emang kondisi terbatas begini ya agak susah ya. Aku pun tadi sebenarnya banyak banget filler words karena aku juga lagi bukan pembenaran diri ya. Aku tuh lagi bingung ini audiensnya pada di mana ya, begitu kurang lebih. Aku kayak berusaha pengen menyisir semua audiens tapi kan nggak mungkin gitu. Jadi ya kalau bisa sih latihan lagi-lagi ya jawaban yang sangat membosankan. Latihan apa yang kamu mau omongin, kamu ucapin lagi,
Kalau bisa ada contekannya bahkan di sebelah kamu gitu, atau misalnya ya kalau lagi online ya, kan mereka nggak akan tahu kalau sebelah kamu ada contekannya gitu. Bakal lebih bagus aja sih. Cuma ya kalau aku sih nggak apa-apa lah, ada filler words dikit-dikit. Lebih hidup juga kayaknya. Kalau terlalu perfect malah jadi bingung, kayak lu baca teks ya gitu. Tapi filler words-nya ae kan, nggak sampai mengganggu banget kan. Iya, Kak. Tapi kalau aku kadang-kadang kayak diubah kayak seolah-olah gaya mikir gitu loh, Kak. Kayak, enaknya kita ngapain ya? Atau mungkin kalau misalnya kayak sebuah pertanyaan kan, kayak misalnya, kenapa? Tapi kayak lupa mau kenapa apa ya? Terus kayak aku ulang-ulang gitu, kenapa gitu. Jadi, tapi kayak menghabiskan waktu banyak gitu jadi. Oh, filler words sampai situ. Ya kalau itu sih sebenarnya bener yang kamu udah kerjain sih, Dit. Dan buat teman-teman juga nih, buat tips juga ya, kalau misalnya kalian udah blank, coba teman-teman lempar sesuatu ke mereka, lempar pertanyaan bisa juga. Tapi ya sebenarnya kalau ya balik lagi sih, aku hampir karena udah lama kali ya, jadi hampir nggak pernah sih yang ngeblank sampai begitu banget begitu. Atau ya selipin jokes aja gitu ya, siapin jokes juga belakang-belakang dari sebelumnya, siapin. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa tinggal lempar jokes itu. Tapi jokesnya harus sesuai sama cakupan umurnya ya. Kayak kan mahasiswa aku lempar jokes bapak-bapak mereka gak dapet, nanti yang ada diketawain kita gitu. Aku belum bawa bapak loh, harusnya udah sih. Oke, makasih, Kak. Iya, Adit, semoga membantu ya. Oke, terima kasih Adit. Oke, teman-teman, berhubung waktunya udah 3.30 nih, wah nggak terasa ya apa dari 1,5 jam kita ngobrol tentang public speaking. Oke, thank you banget buat Mas Riki. Mungkin ada sedikit closing statement mungkin buat teman-teman gini, gimana sih cara menghadapi di depan umum atau gimana? Mungkin silakan Mas Riki. Oke. Yang pasti teman-teman, tips-tips yang tadi aku kasih itu bisa dipraktekkan kalau teman-teman ngerasa apa yang harus saya lakukan ya untuk bicara depan umum begitu, dengan semua tantangan dan semua keterbatasan dan dengan semua deg-degannya kita gitu. Berapa tips itu bisa diberlakukan, terus storytelling-nya juga bisa diberlakukan teman-teman, tapi overall sebelum kita jadi public speaker, ingat lagi kalau kita punya satu mulut, punya dua kuping. Jadi jangan sampai kita kebanyakan ngomong daripada kebanyakan dengar gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita ngomong, tulus itu penting banget. Bukan tulus penyanyi ya, tapi tulus itu penting banget. Jadi kita tulus, kita omongin apa yang ada di hati kita begitu. Dan tujuan ngomong kita untuk bikin orang lain ngerasa empower, ngerasa lebih baik, ngerasa mereka terinformasikan, itu jadi tujuannya kita. Begitu sih. Aku sih berharap kita punya lebih banyak waktu buat diskusi. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya mau nanya-nanya atau apa, teman-teman bisa hubungin aja di Instagram ya, @ricky_abraham. Itu aku open banget kok. Jadi teman-teman DM aja, mau nanya apa, siapa tahu. Itu kan ada fitur voice recorder gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak bisa dijelaskan lewat chat, nanti aku bisa voice recorder juga ke teman-teman gitu. Aku open banget, dan overall terima kasih teman-teman udah datang hari ini. Thank you banget udah ikut kelas ini. Lancar terus, aku doain semoga semua sehat, orang tua juga sehat, keluarga sehat ya, dan lancar-lancar buat perkuliahannya. Oke, terima kasih banyak Mas Riki udah mau ngisi ini ya masterclass hari ini. Mungkin sebelum ditutup kita ada sesi foto bersama ya. Mungkin teman-teman kesediaannya Let's untuk go. mengaktifkan kamera gitu. Nanti saya bantu untuk ambil fotonya. Oke, di sini ada 2 slide ya. Let's go. Semoga membantu ya teman-teman ya. Siap. Oke, untuk yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Riki udah ngisi sesi di masterclass. Mungkin
sebelum teman-teman leave dari Zoom ini, nanti minta tolong untuk mengisi feedback formnya ya. Nanti mungkin teman-teman, oke, sudah ada di kolom chat. Nanti teman-teman sebelum leave Zoom ini nanti minta tolong untuk diisi feedback masterclass-nya. Nanti setelah itu mungkin bisa leave dari Zoom. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Mas Riki sudah mengisi sesinya. Bermanfaat banget, bermanfaat sekali buat teman-teman juga untuk bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Thank you semuanya. Siap, oke. Terima kasih teman-teman ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.